Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung pagi ini. Saudara, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas panggilan kami yang bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan, tapi kami dipanggil juga memberitakan keselamatan buat orang lain. Tuhan Yesus, biarlah setiap pagi kami menyadari hal ini, sehingga di dalam pikiran kami bukan hanya keselamatan diri kami saja yang selalu menjadi perjuangan kami, tapi juga orang lain dan sesama kami. Urapi kami Bapa, ketika kami membaca firman-Mu dan kami bersyukur karena pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat oleh karena kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kembali saya baca dari Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah misi ganda. Saudara, jika saya bertanya, apakah misi gereja itu? Bagaimana Anda menjawabnya? Mungkin Anda teringat pada amanat agung, pergi dan jadikanlah murid di semua suku bangsa, dalam Matius 28 ayat 19. Dan jawaban Anda benar, namun bunyi ayat itu selanjutnya juga merupakan bagian yang penting. Dan ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tujuan gereja mencakup penginjilan dan juga pemuridan. Kita memiliki Injil keselamatan untuk disampaikan kepada dunia dan juga tanggung jawab untuk menolong orang percaya bertumbuh dalam kebenaran dan ketaatan. Jadi, menjadi orang Kristen bukan hanya percaya dan menjadi anggota gereja lalu beribadah, tetapi juga menjadi orang percaya yang terus dibekali, menjadi orang percaya yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa. Lalu siapakah yang mesti melaksanakan misi ganda ini? Banyak orang mengira tugas ini adalah tugas para pendeta. Memang tidak dapat dipungkiri, para pendeta memegang peran utama dan harus memberi teladan. Tetapi setiap orang Kristen juga memiliki tanggung jawab ini. Sebagian dari Anda mungkin lebih memiliki keterbebanan dan karunia untuk memberitakan Injil. Sementara sebagian lainnya memiliki kemampuan untuk menolong sesama orang percaya untuk bertumbuh dalam Kristus. Penginjilan seringkali sudah dipahami dengan baik, tetapi pemuridan, Anda mungkin masih bertanya-tanya. Pikirkanlah pemuridan itu semudah membagikan kepada sesama orang percaya apakah yang sudah Anda pelajari atau ketahui dari firman Tuhan, serta penerapannya dalam hidup Anda sehari-hari. Atau seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan pola pikir Alkitabiah yang merupakan pandangan Allah tentang suatu hal. Pemuridan adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa, saudara, dan membawa manfaat yang begitu besar bagi gereja. Tetapi untuk dapat menolong orang lain bertumbuh dewasa, kita sendiri secara pribadi harus mendapat asupan rohani secara konsisten dan sistematis. Dan biarlah saudara-saudara melalui renungan pagi, melalui doa pagi, melalui khotbah-khotbah, bahkan dalam satu kesempatan nanti kita juga bisa punya kelas pemuridan. Dari situ kita akan semakin didewasakan dari hari ke hari. Jadi gereja bukan hanya menginjili, gereja juga harus memuridkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah Tuhan pemahaman kami yang seringkali cuma separuh ini, baik secara sinodal maupun secara lokal, dapat terus diperbaiki. Bahwa misi gereja bukan hanya penginjilan, tapi misi gereja juga pemuridan, membekali umat supaya umat menjadi terus lebih dewasa dari hari ke hari. Tolong gereja kami secara khusus GKO Cibitung, secara perlahan-lahan mekanisme ini dipahami oleh para pemimpin gereja dan juga umat, sehingga ketika kegerakan pemuridan itu terjadi, semua mengerti, semua paham, semua mau berpartisipasi.
Tuhan sertai kami dalam hari ini. Seluruh aktivitas yang kami lakukan, biarlah diberkati Tuhan. Yang sakit dijamah dan mendapat kekuatan dan kesembuhan. Yang lemah iman atau sedang dalam rundungan masalah, mendapatkan kekuatan untuk bangkit dan percaya di dalam Tuhan ada jawaban. Terima kasih. Untuk semua yang berjuang, biarlah percaya semua hasil perjuangan mereka tidak akan pernah sia-sia. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai saudara, tetap semangat. Shalom.